Pilihan sang penyihir. 2 dari 3 prajurit peri kegelapan yang kuat dijatuhkan dalam sekejap mata. Ling tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain. Dia hanya lega bahwa dia berhasil membunuh Jix. Sebagian besar berkat kekuatannya sendiri, namun sebagian juga berkat arogansi Jix dan fakta bahwa dia meremehkan Ling. Tanpa sadar, si prajurit berpikir bahwa dia bisa menghancurkan penyihir muda seperti serangga, tidak pernah sekalipun melihat Ling sebagai lawan yang setara. Dengan kata lain, dia terlalu sembrono. Sekarang, Ling hanya memiliki 2 Omni Point dan 5 Mana Point. Tanpa ragu, ia mengubah semua Omni Point yang ia miliki menjadi poin mana maksimum. Maksimum mananya menjadi 81 poin, dengan 25 Mana Point. Mana yang dia miliki lebih dari cukup baginya untuk menangani prajurit peri kegelapan bernama Terry. Ling berbalik untuk melihat Terry. Dia mengarahkan tongkatnya ke peri itu, ujungnya berkilauan karena sihir. Ling menunggunya untuk menyerang. Peri itu hanyalah seorang prajurit level 2. Selama dia menyerang lebih dulu, kelemahannya akan terlihat. Ling akan memanfaatkannya untuk melancarkan serangan fatal, seperti yang telah dilakukannya pada Sherman dan Komandan Jix. Terry menelan ludah dan mundur beberapa langkah. Tiba-tiba dia kabur, berlari secepat mungkin untuk menyelamatkan hidupnya, menghilang ke kegelapan dalam sekejap mata. Baik, sepertinya keberaniannya melarikan diri bersamanya. Dia pasti pergi untuk meminta bantuan. Aku harus bergerak cepat, pikir Ling. Ling mengerti apa yang dipikirkan Terry. Bagaimanapun, ada banyak peri kegelapan di Akademi Sihir. Dia melambaikan tangan ke bayangan tempat Selin bersembunyi. Ayo, kita harus meninggalkan tempat ini secepatnya. Menara portal terletak persis di depan mereka. Tidak ada lagi musuh di hadapan mereka, sekarang waktunya untuk pergi. Selin berjalan keluar dari kegelapan, matanya yang berwarna biru langit bersinar dengan cahaya aneh. Tersenyum, dia berkata, Ling, kamu menggunakan sihir dengan sangat baik. Lebih baik dari hampir semua orang yang kukenal. Wajahnya tidak terlihat takut, hanya kagum. Reaksinya sedikit aneh. Cara dia menyipitkan mata saat tersenyum membuat Ling semakin yakin bahwa dia pernah melihat Selin sebelumnya. Selin bukan orang biasa. Aku pasti pernah melihatnya di suatu tempat. Hei, kenapa kamu melamun? Bahaya untuk terus berada di sini. Selin menepuk Ling di pundaknya, membawanya kembali ke kesadarannya. Oh ya, waktu sangat penting. Ling berhenti memikirkannya dan mengikuti Selin ke menara portal. Namun saat dia melihat sosok Selin dari belakang, bokongnya yang bulat, kakinya yang panjang, ekor kuda poni berkibas di belakangnya, cara anggun tubuhnya bergoyang saat dia berjalan. Sesuatu terkuak dalam benak Ling. Dia melamun lagi. Akhirnya dia ingat, Selin memang terlihat seperti seseorang yang dia kenal. Lebih khusus lagi, iblis yang dia kenal. Seorang NPC, karakter yang tidak dapat dimainkan, iblis yang telah menghancurkan hati Ling di kehidupan terakhirnya. Nama iblis itu adalah Selin Flandre, juga dikenal sebagai Putri Iblis. Dia dikenal sebagai salah satu dari 4 wanita cantik dalam game Legend. Ibunya adalah seorang manusia, tetapi ayahnya adalah manusia setengah dewa yang terkenal, penguasa kegelapan, Nozama. Manusia setengah dewa yang sama dengan yang bertarung dengannya sampai mati. Menurut pembaruan terakhir dalam game, untuk membunuh bos terakhir, seseorang harus menyelesaikan misi yang sangat sulit. Dan orang yang menyebarkan misi itu tidak lain adalah Selin Flandre. Sebagai setengah iblis, Selin Flandre sangat berbakat. Di usia muda, dia sudah menjadi legenda hebat. Penguasa kegelapan, Nozama, membenci fakta bahwa putrinya berpihak pada alam manusia, mengirim anak buahnya yang jahat untuk mengejar si putri. Untuk mendapatkannya, Nozama bahkan membunuh ibu manusia Selin. Sejak saat itu, Selin dan ayah iblisnya menjadi musuh bebuyutan. Dia melarikan diri dari cengkeraman ayahnya sejak kecil. Dia baru mulai melawan ketika disudutkan oleh Nozama sendiri, yang memasuki dunia Firuman. Aku tidak bisa memilih asal kelahiranku, tapi aku bisa memilih jalanku sendiri. Ayahku. Dia hanya makhluk kegelapan terkutuk. Aku bersumpah akan membunuhnya. Oh, Ling, kamu benar-benar penyihir yang menghibur. Sejujurnya, aku pikir aku mungkin jatuh cinta padamu. Hehi, kau tidak percaya padaku, kan? Konyol.
Aku suka melihat kalian para manusia dan ekspresi bodoh kalian. Kata-kata Celine Flandre dari kehidupan terakhirnya bergema di kepala Ling. Setiap tawanya terukir dalam hatinya. Meskipun dia hanya seorang NPC, perusahaan game telah menciptakan karakternya dengan sangat baik. Rasa sakitnya, tekadnya, cintanya pada lelucon, fitur-fiturnya yang mempesona, dan pesona yang manis tapi nakal miliknya. Segala sesuatu tentangnya membuat Ling terpesona. Untuk waktu yang lama, Ling telah memendam ilusi bahwa dia, meskipun hanya NPC, adalah makhluk yang nyata. Ling terhempas ke kesadarannya dalam sekejap. Dia tahu bahwa Celine ini sangat berbeda dengan putri iblis yang terkenal itu. Wanita dari ingatannya memiliki mata hitam seperti langit malam, rambut hitam tebal, taring kecil yang lucu dengan ujung yang hanya terlihat samar di bibir merahnya, dan dua tanduk kecil di dahinya. Tapi Celine ini memiliki rambut emas dan mata hijau. Mereka benar-benar berbeda. Aku pasti gila, pikir Ling, melamuninya pada saat seperti ini. Dia hanya seorang NPC dari game. Dia mungkin ada di dunia ini juga, tapi dia dan Celine di depanku jelas bukan orang yang sama. Sambil mengesampingkan hal tersebut dari pikirannya, Ling terus mengikuti Celine ke menara portal. Ada sebuah aula besar di menara. Lantai aula terukir dengan banyak ragam rune. Ada 4 obelis di sekitar aula, cahaya putih melayang di sekitar ujungnya. Menara portal itu kecil. Hanya ada satu rune portal dan hanya bisa mengangkut satu orang pada satu waktu. Melihat rune portal, Ling ingat misi yang telah diberikan sistem game kepadanya. Hentikan sinyalnya. Hentikan peri kegelapan dari menggunakan menara untuk menghubungi sisa pasukan peri kegelapan di luar kota. Tujuan dari misi ini sangat jelas, menunda kedatangan pasukan peri kegelapan. Mungkin itu hanya dapat menunda mereka selama 1 atau 2 jam, tapi waktu sangat berharga karena ini adalah penyergapan. Setiap detik yang disia-siakan para peri kegelapan bisa berarti kejadian yang tak terduga bagi kota Gladstone. Awalnya, Ling bermaksud untuk membatalkan misi. Namun dalam perjalanannya ke sini, dia telah melihat tragedi yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, dia ragu-ragu. Mungkin saja, aku harus menghancurkan menara ini. Jika aku melakukannya, aku mungkin dapat menyelamatkan banyak orang, pikirnya. Suara Celine terdengar. Hei, apakah ada yang salah? Kenapa kau terus melamun? Cepat, aku siap untuk pergi. Ikuti aku. Dia sudah berdiri di rune portal. Ling mengangkat kepalanya untuk memandangnya. Wajah cantik di hadapannya sepertinya menyatu dengan wajah putri iblis, menyentuh hati Ling. Ya, menara portal harus dihancurkan. Dengan begitu, peri kegelapan tidak dapat mengejar Celine melalui menara portal. Dan aku akan mendapatkan 20 Omni Point. Aku pasti akan dapat menemukan cara lain untuk melarikan diri dari kota Gladstone. Ling akhirnya memutuskan. Dia akan menyelesaikan misi dan menghancurkan menara portal. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu Celine apapun. Dia memiliki perasaan bahwa begitu dia melakukannya, Celine akan tetap tinggal dan mengikutinya. Itu terlalu berbahaya. Dia tersenyum. Aku hanya memikirkan pertanyaan sihir yang rumit. Kau pergi duluan. Aku akan mengikutimu. Aku akan mengaktifkan rune portal untukmu. Mengaktifkan rune portal adalah tugas yang sederhana. Dia hanya harus menyalurkan beberapa mana ke dalam rune. Ling mengetuk rune portal dengan tongkatnya. Keempat obelis di sekitar aula masing-masing mengeluarkan sinar cahaya putih di landasan rune portal yang terukir di langit-langit. Rune besar diaktifkan. Cahaya putih bersinar turun dari rune tersebut, membungkus Celine dalam rune tak berbentuk yang tak terhitung jumlahnya, terbang di dalam pilar cahaya. Sosok Celine tenggelam oleh cahaya putih yang menyilaukan. Ketika padam, dia sudah pergi. Setelah orang yang membuat dia lemah pergi, Ling menghela napas lega. Dia mengaktifkan menara portal lagi, cahaya pada obelis muncul sekali lagi. Tapi kali ini, tidak ada yang menunggu di rune portal. Ling lalu berbalik dan berlari keluar dari aula. Ketika dia sekitar 100 kaki dari portal, rune yang indah di langit-langit menurunkan pilar cahaya putih sekali lagi. Pada saat itu, Ling berbalik dan menembak bola api di rune portal. Menara portal adalah alat sihir yang rumit. Menghancurkannya cukup mudah, hanya diperlukan sedikit mantra level 0 untuk membuat mana di dalamnya menjadi kacau.
Sihir dilarang dalam jarak 100 kaki dari menara portal. Itu adalah hal yang tabu dalam Akademi Sihir. Bang! Bola api putih bertabrakan dengan rune portal, menghancurkannya menjadi partikel cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Partikel-partikel itu kemudian diubah kembali menjadi mana murni. Pada saat yang sama, seberkas cahaya turun dari atasnya. Menjadi kacau akibat ledakan mana yang tak terduga, rune di langit-langit meledak dengan dentuman keras. Ledakan itu memulai reaksi berantai besar. Mana besar yang terkandung dalam menara itu terlempar ke segala arah. Boom, boom, boom. Mana terpancar dari menara portal dan membutakan. Bola cahaya emas putih naik dan menghilang ke udara, liar, dan melepaskan mana tak terkendali. Dalam semua kekacauan itu, banyak retakan muncul di dinding luar menara portal. Lebih banyak rune yang terkoyak, melepaskan lebih banyak gelombang energi sihir. Dalam kilatan cahaya yang menyilaukan dan ledakan yang luar biasa, menara portal runtuh menjadi puing-puing. Ling sudah bergerak jauh saat itu. Dia kembali ke hutan kecil sebelumnya dan bersembunyi di bayang-bayang salah satu pohon kuno. Sekali lagi, dia menyelubungi dirinya dengan mantra sedikit tembus pandang. Semua aktivitas yang terjadi di menara portal menarik perhatian para peri kegelapan pembunuh. Mereka semua tahu pentingnya menara, dan mereka berlari ke arahnya, atau setidaknya, reruntuhannya. Bersembunyi dalam bayang-bayang, Ling mendengar pemberitahuan server game saat dia menyaksikan para peri kegelapan berlari melewatinya. Misi, hentikan sinyal, selesai. Pemain Ling mendapat 20 Omni Point. Bagian 3 dari misi, melarikan diri. Detail misi, melarikan diri dari pengejaran peri kegelapan pembunuh. Hadiah misi, 20 Omni Point. Melihat isi misi, Ling tersenyum pahit. Kota itu penuh dengan peri kegelapan pembunuh. Dia telah membunuh komandan peri kegelapan Jix dan menghancurkan menara portal. Lebih penting lagi, dia telah membiarkan prajurit Terry melarikan diri. Ling jelas merupakan target utama mereka. Seluruh pasukan peri kegelapan pembunuh pasti akan mencari dia. Tidak, bukan hanya peri kegelapan pembunuh. Sebentar lagi, peri kegelapan penyihir akan tiba untuk menggunakan menara portal. Karena menara portal saat ini sudah menjadi reruntuhan, penyihir itu akan bergabung dalam pencarian juga. Mengingat sang penyihir yang dia temui dalam game, senyum Ling semakin pahit. Peri kegelapan penyihir itu tidak seperti penyihir dari Akademi Sihir yang lembut. Pertempuran dengannya pasti akan menjadi pertempuran penyihir sejati. Dia adalah anggota Dewan Penyihir Bulan Perak dari Hutan Hitam, Elite Level 2. Untungnya, pikir Ling, aku punya 20 Omni Point. Dan aku tidak perlu membunuh mereka. Aku hanya perlu lari dari mereka. Aku masih punya kesempatan. Kota Gladstone, pinggiran kota. Dalam kegelapan malam, cahaya putih melintas. Sesosok manusia muncul di udara tipis. Dia adalah Celine. Dia minggir ke samping dan menunggu dengan sabar. Setengah menit berlalu, tetapi tidak ada cahaya yang muncul. 1 menit penuh berlalu, dan cahaya putih yang menyilaukan muncul. Tidak di pinggiran kota, tetapi di Akademi Sihir di kejauhan. Celine menatap, melihat kilatan cahaya terus-menerus dan merasakan gelombang mana yang sangat besar memancar dari sana, dia langsung menebak apa yang telah terjadi. Dia mengerti apa yang telah dilakukan Ling. Dia tidak datang. Dia menghancurkan menara portal, takut para peri kegelapan akan datang setelahku melalui portal. Tapi sekarang, aku aman, dan dia dalam bahaya. Pada saat itu, Celine merasakan dadanya sesak. Kau pergi duluan. Aku akan mengikutimu. Aku akan mengaktifkan rune portal untukmu. Pemuda itu tersenyum saat dia mengatakannya. Senyumnya muncul di benaknya. Bodoh. 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 Aku tidak membutuhkanmu untuk menyelamatkanku. Celine menghentakkan kakinya. Dia memutuskan. Ini tidak akan berhasil. Aku harus mengeluarkannya dari sana. Dia tumbuh dalam kesepian. Selain ibunya, tidak ada yang pernah begitu baik padanya.